Jika nanti kami linter Muhammad Kopi. Siapa Muhammad Kopi? Muhammad Kopi. 12 sih paling 36,1 juga. Rambut gitu ya. Berapa 5,9 sama kayak sama. Bu, semangat. Kita dibagi 2 sesi. Yang untuk absen ganjil itu dimulai dari Senin, Rabu, Jumat. Kami yang kena absen genap itu Selasa sama Kamis. Nah, jadi kan ada setengah di sekolah, ada setengah di rumah. Yang setengah di sekolah ini pembelajaran tatap muka itu dijaga jarak 1 meter, jadi tidak 1 meter sih, jaraknya jauh-jauh. Dikasih satu kelas itu 18 orang. Yang di rumah itu live Instagram, nanti bukti kehadirannya tuh di SS dikirim ke guru. Oke. Sekarang masih pandemi ini, Dek, ada merasa ketakutan nggak masih masuk sekolah? Masih. Untuk untuk mengatasi itu apa yang dilakukan? Sebelum sekolah kemarin kita diadakan rapid test massal di sekolah. Nah, itu nanti yang hasilnya reaktif dikasih tahu langsung ke orangnya, tidak dilakukan umum secara langsung ini siapa. Jadi dikasih tahu personal gitu. Jadi yang non reaktif itu tetap boleh di sekolah. Kalau disuruh milih sekolah tatap muka atau kembali ke online, gimana? Tetap muka. Kenapa? Karena lebih ngerti. Sekarang gurunya lebih enak ngajarin tatap muka daripada online karena sinyal juga. Sama kota juga ya? Iya. Oke, Ini kalau senang nggak dengan dimulainya belajar tatap muka? Tapi beda lah ya dengan suasana biasanya yang ramai tapi agak sepi. Jauh. Ini kalau udah selesai aktivitas langsung pulang? Langsung pulang. Dan tidak ngumpul lagi atau sama teman-teman? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Kalau orang tua responnya gimana dengan sekolah Ada gini? dikasih surat yang tidak boleh diizinkan, itu boleh melakukan di rumah. Kalau misalnya diizinkan kita tetap di sekolah. Kalau orang tuamu sendiri, Dek, gimana? Mengizinkan. Izinkan ya. Apa suasana sekolah di tatap muka di pandemi ini? Suasananya sih sepi, nggak kayak biasa. Duduknya pun juga berjarak gitu kan. Lebih sepi sih dari biasanya. Kalau cara belajarnya mungkin seperti apa? Cara belajarnya kalau yang langsung datang ke sekolah seperti kayak duduknya sendiri-sendiri jauh gitu kan. Kalau misalnya dari rumah tuh lewat live dari Instagram. Persiapan khusus ada yang disiapkan dari adik sebelum pas mau masuk ke sekolah gitu, apa aja yang disiapkan? Siapkan face shield, hand sanitizer, terus itu ya sih, sama masker. Ini kan masih ada virusnya nih, ada ketakutan nggak sih kalau harus ke sekolah seperti sekarang? Ketakutan sih pasti ada, tapi itu pandai-pandai jaga kesehatan sih, jaga jarak misalnya kan, ikuti protokol yang ada. Jadi kalau sekarang nih udah suasana tatap muka, kalau disuruh milih mau tetap tatap muka atau sekolah online seperti apa? Tetap muka, soalnya lebih ngerti.
Tiket dulu. Kawan-kawan wartawan mohon tempat ini biar anak di rumah juga bisa. Pak, kamu bapak bisa. Betul lah ya. Kalau bisa nih saya kasih. Ayo nak, ayo. Dapat 200.000. Bagian. Yang waktunya tapi hanya setengah menit. Setengah menit ya. Oke, jawab. Ada namanya. Ini 15 detik bisa. 15 detik bisa ya. Di kalian sebelah kelas ini 15 detik kalian bisa jawab. Betul kan? Ya. Angka-angka yang unik ini bisa dipelajari menjadi tambahan ilmu kita. Ini kawan-kawan. Bawa 5. Udah ada tuh.
Nah, dari 1 kali 9 pakai itu aja. Tidak bisa nggak kalau bisa gitu? Oh, nggak bisa nggak ya? Dia Dia nggak kelihatan tuh ya. Malu kalau dilihat itu kan. Gila tuh, tinggi. 2 kali 9 yang ini tetap kok. Tentang 9 kali 9. 10 kali 9 kan? Bu, makasih Bu ya. Jauh jaraknya. Kesini aja boleh 5, itu jaraknya jauh nih. 2, 3 meter. Ya, ini 1, 2. Itu itu berjarak sampai satu obat. Virus corona ini kalau dia transmisi lokal itu terkait. Kita juga Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Afrika. Yang paling tinggi dan Dari hasil pantauan Pak, mungkin seperti apa sekolah tatap muka? Ya, masih ini ya, guru masih harus lebih peduli. Tadi kan ada beberapa yang nggak masuk, harusnya duduknya diatur kembali gitu ya. Kemudian nanti jarak-jarak itu harus pastikan gitu ya, berapa kan itu ada porselennya berapa kali berapa gitu. Tapi rata-rata sih di sini sudah bagus ya. Nah, kesiapannya sudah ya. Dan juga yang paling bagus itu ini kan di-link-kan ke ini ya, ke apa? Ke Instagram, sehingga anak-anak yang tak ikut belajar di sekolah dia bisa ngikuti di rumah. Tapi yang paling penting saya minta pihak sekolah menginformasikan ke orang tua bahwa yang masuk itu cek, yang masuk ini sini aja. Kemudian nanti dia pulang disampaikan lagi ke orang tuanya bahwa siswa sudah pulang. Nah, jangan sampai dia ngelayap kemana-mana ya. Nanti Pol PP mau saya aktifkan di luar setelah pulang ya. Nah, setelah evaluasi ini dalam 1-2 minggu ke depan kita pikir gimana kalau kita tambah waktunya. Nah, setelah itu evaluasi lagi dengan sampel untuk rapid test dan swab untuk guru ya. Kita lakukan mungkin kelas 2 kita suruh masuk tahap juga, sehingga yaitu tadi kita atur. Nah, mata pelajaran yang diajarkan saya berharap itu hanya yang untuk persiapan mereka masuk perguruan tinggi ke depan kalau tidak ada ujian ya. Nah, itu kalau ada dia mata pelajaran yang untuk ujian nasional aja. Yang lainnya daring aja ya. Aja. Matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA itu aja yang diajarkan. Pak, mungkin Bagaimana dengan kondisi Pontianak saat ini kan sedang berada di zona Pontianak kalau kesembuhan hari ini kemudian ada 1 kasus, mungkin Pontianak bisa zona kuning ya. Nah, ini kan evaluasi itu dilakukan oleh gugus tugas nasional dengan berbagai variabel setiap hari Selasa kalau tidak salah saya. Setiap Selasa ya Pak Risan ya? Iya Pak. Setiap Selasa mereka lakukan. Nah, itu bukan dilakukan oleh provinsi, tapi
nasional. Jadi yang zona-zona menetapkan itu bukan kita. Nah, tapi kalau untuk sekolah SMA, SMK gubernur menetapkan. Kalau SMP itu bupati, wali kota, SMP, SD. Itu silakan. Silakan mereka, tapi betul-betul diawasi. Jangan sampai saya betul-betul jaga lah, jangan sampai pendidikan ini jadi klaster baru. Kalau ada satu aja yang reaktif, ya, maka saya hentikan sementara sampai nggak ada lagi yang reaktif. Jadi guru harus disiplin, ya murid juga harus disiplin. Nanti mungkin setelah 2 minggu ya Pak Arisan kita rapid test ya, anak-anak kita rapid test ya. Guru disuap aja. Disuap. Ini bukan swab makan. Pak, dengar tadi ada metode untuk antisipasi pemakaian masker yang berulang Pak untuk siswa. Saya sedang siapkan ya. Ini ya pengrajin. Saya sudah sampaikan ya lewat media, lewat medsos saya ya, supaya ya pengrajin itu buat masker. Jadi kita beli. Nah ternyata baru satu itu dari Kakap itu Punggor ya. Kemarin dia sudah antar 10.000. Tapi warnanya baru biru sama hitam. Nah, saya masih pesan untuk warna lain gitu, supaya kalau dia sekolah 5 hari, dia tuh harus punya 5 warna. Sehingga Senin warna apa, Selasa warna apa, Rabu warna apa, Kamis warna apa, Jumat warna apa. Nah, jangan sampai anak pakai masker yang sama. Itu yang nyiapkan kita. Nah, Pemda setempat juga harusnya nyiapkan. Kalau anak SMP, SMA, anak SMA, SMK kita nyiapkan. Tolong juga Bupati, Wali Kota nyiapkan untuk SD, SMP. Nah kalau PAUD belum. Walaupun setelah keluar SKB itu 2 bulan kemudian PAUD baru boleh masuk, saya berpikir PAUD itu sampai akhir tahun lah ya. Sampai akhir tahun baru itu. Toh juga ini. Ya daripada ini, lebih daripada kita susah nanti kasihan anak-anak ya. PAUD itu kan usianya belum 5 tahun. Anak belum 5 tahun itu imunitasnya belum stabil betul lah ya. Nah, sehingga kalau anak yang sudah di atas 5 tahun masih itulah. Kalau yang di bawah 5 tahun itu masih rawan, masih rentan. Itu sama seperti orang yang sudah 60 tahun ke atas juga gitu. Seperti ini. Pak, tambahan sedikit Pak terkait bantuan dari pusat ini untuk penanganan untuk bantuan COVID masyarakat di Kalbar itu kan sekitar ada 10 program Pak. Nah saat ini kan terus bergulir. Mungkin terus bergulir. Terakhir ini bantuan beras yang dulu dilakukan oleh provinsi sekarang tapi tidak semua. Mereka nggak salah saya hanya ya mungkin separuhnya dari kalau kita kemarin kan 462.000 kakak, kalau ini nggak salah 150 aja. 159.000, berarti hanya sepertiganya. Nah itu harus yang betul-betul terpapar. Kalau yang lain-lain subsidi pegawai pekerja, tenaga kerja bukan pegawai, tenaga kerja dan sebagainya itu sedang proses. Semuanya sama, tapi dalam proses. Kalau terkait datanya gimana Pak? Nah, data ini udahlah ya, kita tak usah cerita data lah. Data ini ada, tapi akurat tidaknya, valid tidaknya, nah saya angkat tangan. Nah, sehingga saya sudah minta kepada jajaran pemerintah kabupaten, tolong data itu diupdate ya. Kemudian di ini dan kepala desa juga harus memperhatikan data-data itu supaya nggak ribut lagi ya. Ini ada kepala desa datang Pak, saya mau dilempar masyarakat saya ke paret Pak, ini gitu ya, karena data ya. Nah, datanya harus ini. Kita lagi mengupdate data sektor pertanian ya. Mudah-mudahan ya kemiskinan ini awalnya kita mau juga, tapi ternyata Kementerian Sosial akan mengupdate data kemiskinan. Ya udah biar satu data nasional aja. Oke. Ada lagi? Udah jauh Pak? Jatuh lah. Bisa jatuh. Dulu iya boleh-boleh. Izin Pak, dari sini Pak.
Cepat. Ya, terima kasih. Pak Wi, misi Pak Wi. Siap. Jumlahnya nanti ibu itu aja. Ini ada 2 warna, hitam itu biru ya. Ini dari sini.